Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Edi, Waalaikumsalam, Bu Mona. Bagaimana apa kabar? kabar? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Baik. Ini di studio khusus nih ya. Wah, sebenarnya keren banget punya studio khusus ya. Kalau saya punya background yang banyak, Ya, backgroundnya bagus ini warna-warni. ngecreng banget. Oke, para sahabat semua, terima kasih sudah bergabung kembali hari ini. Saya gembira sekali karena Pak Edi mau sharing lagi tentang komunikasi korporat dan hari ini spesial ya, mau ngebahas tentang kombinasi antara PR dan marketing komunikasi. Betul Pak Edi? Iya, betul, Bu Mona. Jadi Ya, kami akan diskusi mengenai itu. Saya ya, coba nanti jelaskan beberapa hal. Silakan. ya, ya. Kembali kita ingatkan ini sinergi kolaborasi yang eh, sangat seru dan mencerahkan ya. Sambil Pak Edi jalan-jalan sambil berjalannya waktu kita sambil ngelihat oke, Iya, ini sudah bagusnya di sini apa yang masih bisa kita elaborasi lagi kita apa ya untuk revisi berikutnya nanti kita kembangkan kembali ya Pak Edi iya, pengkayaan dan lain sebagainya ya. betul. So, ya. Nah, ini dia PR dan Markom. Ini memang kerap kali orang tuh melihat eh, satu satu spesifik di satu perusahaan tuh kadang-kadang dibedakan, kadang-kadang disatukan gitu ya. Nah, itu bagaimana dampaknya dan juga tantangannya kita akan elaborasi di sini. Oke, Pak Iya. Edi, silahkan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Mona. Jadi ini adalah isu yang menarik di dalam Ya, korporasi mengenai fungsi PR dan Markom. Jadi mm-mm. public relation dan marketing communication. Ya, Di beberapa korporasi mm-mm. ini perspektifnya tentu saja berbeda-beda. Dan itu Mm-mm. adalah tergantung kepada kurun waktu pada Mm-mm. saat organisasi ini dibentuk. Seperti diketahui bahwa organisasi itu adalah dibuat berdasarkan kebutuhan, menyesuaikan dengan lingkungan strategis yang terjadi pada saat itu dan ke depan. Nah, Mm. topik sore ini saya akan berangkat dari sisi implementasi. Bagaimana nih PR dan Markom ini? Apakah bagus atau Mhm. apakah tepat Mhm. menjadi satu dalam satu kesatuan organisasi atau dipisah. Kembali tadi, Ya, semuanya ada tergantung kepada kebutuhan. Nanti coba ya. kita lihat di Mhm. lembar berikut Mhm. bagaimana penjelasannya. Kita tahu bahwa kalau kita berbicara marketing communication begitu, nanti Mhm. kita akan berbicara juga dengan PR. Mhm. Nah, Kotler kita sangat mengenalnya begitu dengan marketing mix yang sudah sangat terkenal meskipun ini terus bergerak juga begitu. Jadi kalau kita mengenal marketing mix itu terdiri dari 4P. Jadi ada products, Mhm. ada price, ada promotion dan Mhm. ada place. Ini Ya. adalah marketing mix seperti yang diorekan oleh Kotler dekade Mhm. 90-an kalau tidak salah. Nah, ini menjadi pijakan sebetulnya Mhm. di dalam bisnis khususnya yang terkait bagaimana membangun reputasi produk. Jadi Mhm. kalau kita berbicara tentang 4P ini, products, price, promotion, dan place, itu adalah bagaimana sebuah produk dikembangkan begitu, bagaimana sebuah produk didesain, bagaimana sebuah brand dari sebuah produk dibangun, bagaimana layanannya nanti akan diberikan, sejauh mana garansi disampaikan atau dijanjikan,
dan kualitas yang dijaganya ini seperti apa. Ini adalah sisi produk yang menurut Kotler ini sangat penting begitu sebelum ini masuk ke pasar. Lalu ketika produk ini sudah jadi, tentu saja ada beberapa hal yang dilakukan di balik itu kan. Di balik pengembangan produk itu kan ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi pasti ada market survei dilakukan untuk itu, pasti ada tenaga sumber daya yang dioptimalkan untuk situ, lalu ada inovasi yang lahir, namanya juga pengembangan. Kalau kita berbicara pengembangan, pasti ada inovasi yang lahir, yang semuanya itu adalah perlu proses, perlu cost atau perlu biaya. Nah, inilah yang kemudian juga dihitung berapa sebetulnya produk yang sudah dibangun, dikembangkan, dilakukan inovasi-inovasinya dengan beberapa kurun waktu. Ini kan akan memunculkan juga harga dari produk yang akan diluncurkan ke pasar itu. Kan? Memunculkan harga. Jadi harganya ini sangat tergantung kepada pasar tentu saja. Karena kalau kita berbicara produk kan berbicara segmentasi. Berbicara segmentasi. Ini produk ini untuk segmentasi yang mana? Jadi kalau kita berbicara segmentasi, di situ ada sosial ekonomi yang biasa kita kenal dari survei-survei marketing, misalnya ada sosial ekonomi. Apakah ini untuk sosial ekonomi A? Apakah ini untuk sosial ekonomi B? Apakah ini untuk sosial ekonomi C? Itu sangat menentukan harga tentu saja. Lalu juga ini adalah B2B begitu atau B2C begitu. Jadi kalau B2B konsep bisnisnya kan jadi wholesale. Tapi kalau B2C kan konsep bisnisnya jadi retail kan begitu. Itu akan menentukan sekali. Nah, price atau harga inilah yang nanti akan sangat penting ditetapkan setelah menghitung cost atau biaya dari proses produk, pengembangan produk tersebut. Nanti kita akan bisa tahu berapa nih harganya harusnya disampaikan ke pasar sesuai dengan segmentasi yang tadi. Lalu apa saja nilai tambah yang diberikan? Mungkin produk baru, ya apakah produk baru harus sudah mulai diberikan diskon atau karena produk baru belum ada diskon misalnya, beberapa allowances yang akan diberikan apa saja, metodologi pembayarannya akan seperti apa, dan sebagainya. Ini yang akan sangat mempengaruhi harga yang diluncurkan ke pasar. Apabila harga sudah ditemukan, produk sudah siap masuk ke pasar, maka tahapan yang berikutnya yang kita paham semua adalah promosi atau promotion yang harus masuk ke pasar ini apa. Nah, inilah mungkin kalau kita berbicara tentang promotion dalam konteks produk, ini lebih tepat kalau kita berbicara tentang fungsi marketing communication. Kalau kita berbicara produk, karena yang akan dibangun ini adalah sales promotion, yang akan kita diskusi di sini adalah advertising, periklanan, kemudian akan berbicara tentang sales force atau tim penjualan yang kuat harus dibangun. Kemudian juga akan ada di dalamnya bicara tentang PR, bagaimana PR dari produk itu sendiri, meskipun ini bagian penting dari strategi marketing communication, tapi PR merupakan pendukung kuat di dalamnya. Direct marketing yang akan dilakukan seperti apa? Kalau kita tahu direct marketingnya mungkin macam-macam kan, bisa kalau sekarang kan tentu saja media sosial atau media digital sangat akan berpengaruh kuat sekali. Dari sini setelah promosi kita atur atau kita rancang sedemikian rupa begitu, maka ini kita akan tahu, ini sudah mulai nih di judulnya kita berbicara PR dan Markom, saya kasih titik-titik biru di situ bahwa kalau saya garis bawahi dengan PR, kegiatan atau fungsi PR juga menyatu atau bisa dikatakan terdapat di dalam kegiatan komunikasi perusahaan. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan untuk komunikasi perusahaan itu, melihat ya publik tentu saja
kalau publik kan melihatnya korporat ya. Jadi kalau misalnya meluncurkan sebuah produk, ini produknya dari perusahaan mana atau produk yang mana begitu. Itu juga sangat strategis. Lalu berikutnya adalah place atau lokasi atau tempat ketika produk itu diluncurkan. Mungkin channels yang dipakai apa, coverage-nya seberapa besar begitu. Yeah. Kemudian inventory kekuatannya seperti apa, distribusi atau transportasinya seperti apa. Nah, ini adalah pendekatan 4P yang saya kutip coba dari Kotler, meskipun sekarang bergeser lagi mungkin ya, tapi ini tidak akan pernah hilang menurut saya. Yeah. Kenapa saya berbicara implementasi, Bu Mona? Di Telkom, fungsi PR dan marketing, communication, itu disatukan menjadi satu organisasi yang waktu itu diputuskan oleh manajemen Telkom pada tahun 2005. Jadi mulai 2005 fungsi PR dan Markom itu menjadi satu begitu. Dan waktu saya pegang fungsi ini pada tahun 2006 akhir itu sampai dengan 2011. Sampai dengan 2011 itu ya 2011-2010 ya, sekitar 2011-2010 menjadi satu. Fungsi PR dan Markom itu menjadi satu dalam satu unit organisasi. Meskipun 2010 atau 2011 itu dilakukan penyesuaian kembali begitu. Konteksnya tergantung kebutuhan perusahaan memang. Nah, itu yang diimplementasi. Kemudian yang berikut adalah kalau kita berbicara marketing mix Kotler ini, jadi kita lihat bahwa ini yang marketing mix ini adalah serangkaian tools pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasaran dalam pasar yang menjadi target. Jadi ada ini tools, products, price, promotion, and place, begitu. Pak Edi, saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya ini Philip Kotler juga merujuk kepada yang berikut, yang sebelum-sebelumnya ya, dari kajian-kajian sebelumnya ya, dari Harvard, Profesor Marketing Neil Burden dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan selain dari 4P Pak Edi, ada yang bilang 7P. People, physical evidence, dan juga proses. Itu gimana Pak Edi? Tempatnya itu gimana? Ya, jadi saya pikir itu bagus ya, menjadi ada beberapa tambahan menjadi misalnya people, proses, dan physical evidence. Iya. Physical. Jadi tentu saja kalau kita berbicara organisasi begitu, apalagi korporasi, apalagi perusahaan-perusahaan yang basis produknya multi produk ya, artinya produknya begitu banyak, itu jelas salah satu kunci yang sangat penting itu adalah memang people ya, itu adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia kita paham itu adalah sebuah aset ya, sebuah kapital yang sangat besar manfaatnya. Artinya marketing mix ini 4P ataupun 7P sebetulnya itu tidak akan berjalan kalau misalnya support atau dukungan dari sumber daya manusia itu tidak optimal. Tentu saja kalau kita berbicara sumber daya manusia, penggerak dari semuanya ini kan sebetulnya sumber daya manusia. Makanya kalau kita lihat, apalagi saat ini di era digital, itu sumber daya manusia menjadi kunci yang sangat penting. Kunci yang sangat penting. Lalu kalau kita berbicara proses, jelas semuanya kan berbasis dari proses ya. Artinya yang namanya korporasi itu bisnis proses tidak bisa tidak harus diikuti karena di situ kan ada prosedur, di situ ada
legalitas, di situ ada kepatuhan, di situ ada risiko dan sebagainya. Semuanya harus diperhitungkan. Apa? Yang satu lagi ini physical evidence. Iya, saya kira itu tadi. Jadi kalau kita berbicara critical evidence itu adalah bagian bentuk fisik. Iya, tipikal ya saya kira itu typical evidence saya kira itu jelas karena itu kan bagian dari seluruh proses yang memang tidak bisa diputus. Namun kalau kita berbicara di dalamnya 4P, semuanya unsur-unsur itu sudah ada. Jadi kalau artinya itu kalau penambahan kita, ini core-nya ya. Iya, jadi sebetulnya di sini sudah ada semua. Jadi artinya produk atau inovasi itu kan dibangun oleh SDM yang tangguh ya, SDM yang punya pemikiran inovatif. Tetapi untuk bisa mendapatkan produk yang kompetitif di pasar, ini mau tidak mau harus dilalui bisnis prosesnya. Apa itu bisnis prosesnya atau proses yang tadi yang Bu Mona sampaikan? Market survey misalnya. Itu harus dilakukan. Ini sejauh mana sih kebutuhan pasarnya begitu kan? Lalu trial yang juga harus dilakukan, uji cobanya seperti apa begitu. Betul. Itu sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu maksud saya. Nah, Pak Edi. Ya, di sini tadi saya sampaikan, apa manfaat atau hal-hal yang bisa kita ambil apabila fungsi PR dan marketing communication ini menjadi satu dalam satu organisasi, begitu maksud saya. Dalam satu organisasi. Di sini yang saya bisa sampaikan, jadi penyatuan kedua fungsi ini itu akan mempunyai satu nilai tambah dalam konteks media relation. Dalam konteks media relation. Jadi kalau kita berbicara PR, kalau kita berbicara marketing communication, ini tidak bisa dipisahkan dari fungsi atau dari media. Ya, jadi ini media relation akan sangat bermanfaat, akan sangat kuat ketika fungsi ini menjadi satu. Karena semua pertimbangan keputusan relasi kepada media itu berada dalam satu unit organisasi, begitu. Nah, tinggal jadi makanya ini manfaatnya apa sih? Ya, manfaatnya akan terjadi integrated communication. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah effective advertising. Dan yang ketiga adalah publicity arrangement. Nah, jadi ada 3 manfaat dari sinergitas PR dan Markom ini dalam konteks organisasi maupun fungsi. Itu tadi, kekuatannya ada di integrated communication, ada di effective advertising, dan ada di publicity arrangement. Nah, kalau kita berbicara integrated sudah pasti, karena ini adalah 2 fungsi komunikasi itu menjadi satu. Kalau kita berbicara effective advertising, ini juga akan menjadi sebuah kekuatan. Tentu saja kekuatan ini, kalau kita berbicara promosi produk, maka itu juga akan promosi produk itu adalah dalam konteks fungsi marketing communication. Tetapi itu juga akan menjadi sebuah fungsi dari PR yang semua informasi tentang kualitas produk, spesifikasi produk, itu akan diperoleh dari marketing communication. Nah, dalam satu organisasi itu akan lebih menguatkan. Lalu kekuatan yang kita tahu semuanya, dari sisi PR ada publicity. Kekuatan PR itu kan di publicity. Jadi ketika ini menjadi satu begitu manfaatnya, maka publicity-nya juga akan diperoleh lebih mudah dan lebih cepat begitu. Oke, Pak Edi, saya ingin tanya tentang tantangannya kalau disatukan, begitu ya.
Dan masih ada beberapa yang lain, tapi ini dulu deh. Ya, Tantangannya. Jadi kan Pak Edi punya pengalaman memimpin pada saat itu ketika bersatu, ya kan? ya, Pasti kerasa banget tuh challenge-nya. ya. Silakan. Jadi tantangannya harus diakui ya, ada beberapa yang harus kita lengkapi. Jadi tantangannya karena fungsi marketing communication itu adalah kalau kita berbicara pengembangan produk, begitu, pengembangan produknya itu ada di direktorat yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang marketing communication, itu di beberapa organisasi itu berada di bawah direktorat consumer, atau ada juga di direktorat sales marketing begitu, atau nama organisasinya beragam macam-macam sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sementara kalau kita berbicara fungsi PR, biasanya fungsi PR itu ya lebih kuat di direktorat utama atau di level CEO, di leher CEO kalau berbicara tentang PR. Jadi memang diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara direktorat sales and marketing atau direktorat consumer dengan fungsi yang ada di direktorat utama. Jadi kalau misalnya market survei dan sebagainya begitu atau inovasi kan tidak dilakukan langsung di dalam konteks di dalam direktorat marketing communication, tidak di dalam konteks marketing communication, tapi ada inovasi organisasi lain yang ada di bawah direktorat yang lain. Nah, jadi penentuan tarif dan sebagainya itu ada organisasinya sendiri juga begitu. Nah, sehingga memang diperlukan koordinasi yang lebih kuat di situ, lintas direktorat. Koordinasi lebih kuat lintas direktorat. Begitu. Itu adalah tantangan yang dihadapi ketika fungsi marketing communication menjadi fungsi PR. Karena kalau berbicara PR itu berada di leher direktorat, berada di bawah, berawal di leher direktorat utama karena adalah penyangkut reputasi korporat bobotnya. Sementara fungsi marketing sebetulnya adanya adalah di direktorat consumer atau direktorat sales and marketing misalnya, begitu. Ya. Jadi ini perlu koordinasi direktorat yang kuat. Iya. Berarti kecakapan atau keterampilan dari orang-orang yang ada di sini gitu ya, itu perlu bagus juga ya, maksudnya keterampilan dirinya, termasuk juga kesediaan dari manajemen untuk berkolaborasi ya, Pak Edi. Ya, betul. Jadi memang sangat diperlukan kolaborasi antara direktorat ini begitu. Meskipun kalau kita berbicara market begitu ya harusnya itu adalah semua fungsi organisasi berjalan. Namun kan masing-masing fungsi itu atau masing-masing organisasi kan mempunyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Jadi ini penting untuk itu. Iya. Pak Edi, jadi gini, kalau PR itu kan bisa terkait dengan produk, bisa terkait dengan corporate, ya kan? Ya. Nah, sekarang kalau terkait dengan corporate itu juga masuk di dalam ini juga, ini masuk di dalam divisi yang waktu itu Pak Edi ada di dalamnya. Iya. Jadi kalau corporate juga produk. Kalau corporate gitu ya? itu ada atau reputasi korporat dalam konteks organisasi itu berada di dalam fungsi PR, ya kan? Tapi kalau kita berbicara fungsi produk berada dalam fungsi marketing communication, itu. Nah, pada saat ini menjadi satu sinergi begitu, satu organisasi menjadi satu sinergi, maka dua-duanya itu saling menguatkan. Nah, itu manfaatnya. Jadi dua-duanya langsung menguatkan. Jadi artinya begini, sebuah produk yang diluncurkan oleh sebuah korporasi akan menjadi sebuah produk yang kuat ketika reputasi korporatnya juga kuat. Kan begitu kan? Jadi ketika produk, kan kalau produk kan harus terus berjalan ya. Harus terus berjalan. Mungkin setahun bisa 2 kali atau beberapa kali begitu meluncurkan produk-produk baru atau selalu ada nilai-nilai produk-produk baru, maka
produk yang baru diluncurkan akan dibantu atau akan merasa terbantu sangat kuat masuk pasar ketika reputasi korporatnya kuat. Nah, sebaliknya, ketika produk yang diluncurkan juga sangat bagus, diterima pasar, maka itu akan membentuk juga reputasi korporat. Jadi reputasi produknya kuat, itu otomatis akan membuat reputasi korporat kuat. Ketika reputasi korporat kuat dan produk diluncurkan, itu juga akan mendukung reputasi produk menjadi kuat, begitu. Nah, itu kan karena pada akhirnya kan begini, Bu Mona. Kalau kita berbicara produk, pada akhirnya kan customer experience. Iya. Ya kan? Jadi pada akhirnya kalau kita berbicara produk itu adalah customer experience atau pengalaman pengguna atau pengalaman customer itu menjadi sangat penting karena dia akan bisa menerima produk tersebut, dia akan merasa bahwa produk itu membantunya begitu, mempermudah berbagai hal. Nah, ketika itu terjadi, maka produk itu akan diterima pasar, dan kita tahu ketika produk diterima pasar, itu akan membentuk reputasi korporat yang sangat kuat. Ya kan? Pak Edi, nah sekarang kalau pada saat itu yang saya ingin elaborasi, kalau yang tadi yang produk ya, kalau produk ketika ada kegiatan PR gitu ya, itu dan marketing komunikasi, jadi integrated marketing communications menjadi makin kuat, itu dampaknya terutama terkait dengan media. Pertanyaan saya adalah, kalau misalnya kalau di corporate communications kita berhadapan dengan government relations, kemudian community relations dan lain sebagainya, itu juga ada di dalam divisi yang sama yang waktu itu Pak Edi pimpin. Demikian atau divisi yang berbeda? Saya ingin mengajak untuk melihat apakah itu jadinya rumit banget nih, banyak banget nih things to do-nya gitu. Ya, jadi begini. Waktu saya memegang organisasi itu, ini fokus pada tahun 2006 ya, saya memulai 2006 sampai 2010 atau 2011. Itu hanya fokus menangani PR sama Markom. Oke. Kenapa hanya fokus PR sama Markom? Karena kan perusahaan dengan level multinasional itu banyak sekali ininya hal-hal yang menjadi tantangan di organisasi itu atau di perusahaan itu. Nah, lalu kalau bagaimana dengan fungsi government relation, itu adalah satu unit organisasi sendiri lagi. Sesuatu yang tidak menjadi satu dengan organisasi PR dan marketing communication. Jadi public and marketing communication seperti yang saya tulis di bawah ini. Ada lagi organisasi yang khusus mengurusi government relation. Ada khusus mengurusi government relation. Itu namanya adalah manajemen regulatory. Manajemen regulatory itu sebetulnya adalah fungsi government relation. Gitu. Ada lagi fungsi organisasinya berbeda lagi. Kalau itu berbicara tentang hubungan industrial misalnya. Industrial relation. Industrial relation itu organisasi yang berbeda lagi. Nah, jadi kalau dikatakan organisasinya ini yang di bawah penggabungan PMC, Public and Marketing Communication, itu adalah berada di bawah direktorat utama. Jadi ini ada di bawah leher CEO, karena memang ini adalah mata dan telinganya CEO untuk hubungan dengan media, kan begitu. Nah, lalu masih di leher direktorat utama, itu ada organisasi yang menangani government relation. Itu yang di organisasi perusahaan namanya manajemen regulatory. Tapi macam-macam di perusahaan-perusahaan lain mungkin ada juga yang namanya government relation. Itu istilahnya bisa beda-beda.
Nah, untuk Iya. apa fungsi government relation itu kalau tadi fungsi PR dan Markom menjadi satu untuk mata dan telinga media dalam konteks pembangunan reputasi korporat dan reputasi produk, maka kalau kita berbicara government relation itu mata dan telinga CEO atau direksi untuk hubungan dengan regulator, gitu. Untuk dengan hubungan dengan regulator, pemerintah, parlemen dan sebagainya. Ada lagi industrial relation, itu adalah mata dan telinga atau pengaturan relasi untuk hubungan industrial dengan karyawan. Karena di dalamnya ini terkait dengan hubungan industrial juga, ada Kementerian Ketenagakerjaan dan sebagainya. Karena itu kan ada hak dan kewajiban yang harus dipedomani, dipatuhi dengan karyawan, dan itu harus harus di manajemen sedemikian rupa. Ya maklumlah karyawan di perusahaan-perusahaan multinasional kan bisa di atas banyak sekali ya. 15.000, kadang-kadang 20.000 kan. Meskipun sekarang harusnya itu mungkin tambah mengecil ya karena perkembangan teknologi. Tapi kan rata-rata ya bilangannya di atas 15 ribuan. Iya. Saya bisa membayangkan karena kalau itu PR-nya itu masuk sampai ke detail-detail seperti yang ada di komunikasi korporat juga ikut masuk, itu banyak sekali. Nggak kebayang ya, banyak sekali. Nah, ada lagi investor relation, itu investor relation itu adalah organisasi yang berbeda lagi. Nah, itu kemana itu Pak Edi? Yang berbeda lagi, dulu Telkom, ya jadi Telkom sebelumnya berada di leher direktorat utama juga pernah, tetapi belakangan saya dengar sekarang sudah, atau belakangan mulai 2010 kalau tidak salah waktu itu sudah berada di bawah direktorat keuangan. Jadi dia bertanggung jawab kepada CFO, Chief Financial Officer, karena banyak keterkaitannya dengan kinerja finansial ya, gitu. Nah, ketika ini diperlukan untuk informasi ke publik kan begitu, maka yang terdepan untuk meramu semuanya ini, gitu ya kira-kira ya. Kalau kita berbicara tentang konteksnya adalah untuk kepentingan kepada publik eksternal begitu maksudnya, maupun publik internal dalam konteks fungsi PR, maka itu yang meramu, mengolah berdasarkan data dari berbagai unit, termasuk unit yang tadi, maka yang mengolah adalah di PMC gitu maksudnya. Mengolah menjadi sebuah informasi, menjadi sebuah sajian yang bisa disampaikan kepada publik. Disampaikan kepada publik itu bisa langsung disampaikan oleh Vice President Public and Marketing Communication, tetapi juga bisa diluncurkan oleh CEO atau direksi terkait gitu. Jadi tergantung konteksnya, gitu kira-kira dalam praktek ya. Pak Edi, jadi di dalam PMC ini, Public and Marketing Communications ini, keuntungan yang spesifik terkait dengan produk dan juga corporate adalah media, terutama ya Pak Edi ya. Jadi perusahaan bisa memiliki hubungan yang lebih baik, tidak hanya terkait dengan produk, tetapi juga kedekatan dan pembinaan hubungan itu jauh lebih baik terkait dengan media ya. Betul. Jadi itu makanya termasuk isu-isu ya Pak Edi. Misalnya ada isu-isu yang sebenarnya booming di media, bukan terkait dengan produk, terkait dengan corporate, itu jadi lebih nyaman juga ya hubungannya ya Pak Edi. Jadi memang salah satu kekuatannya itu adalah tadi betul disampaikan. Salah satu kekuatannya adalah hubungan media menjadi lebih dekat. Jadi hubungan konteksnya kan tidak hanya dalam konteks hubungan bisnis to bisnis,
Yang Iya, harus dibangun dengan media itu kan bukan hanya konteks hubungan bisnis to bisnis, tetapi iya, juga adalah hubungan yang sifatnya personal. Jadi betul, hubungan yang betul, betul, sifatnya personal itu malah lebih banyak, lebih mudah mencairkan gitu betul, betul, daripada hubungan yang formal yang sifatnya semata-mata bisnis to bisnis. Jadi betul. eh, tips untuk berhubungan dengan media itu Mm-mm. adalah hubungan personal. Itu hubungan personal akan Iya, lebih enak begitu, akan lebih betul, cepat. Selalu ada betul, isu ya tentu saja, selalu ada isu. betul. Nah, Pak Edi, sebentar Pak Edi. Jadi one day saya rasa tepat sekali kalau Pak Edi bisa memetakan kembali struktur struktur organisasi gitu. ya ya, Karena kan variasinya besar sekali antara sebuah perusahaan dengan perusahaan lain, peletakannya, ada argumennya, ada pertimbangannya kenapa ini disatukan atau dipisahkan, tanggung jawabnya kepada siapa dan lain sebagainya begitu. Jadi kita bisa memberikan pandangan kepada para akademisi dan praktisi bahwa ya, variannya itu bisa antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dengan pertimbangan-pertimbangan ya, yang ini gitu. betul. Jadi Ya, varian untuk ini atau apa pilihan-pilihannya memang banyak begitu ya. betul, betul. Masing-masing multinasional korporasi tentu beda-beda Ya, ya, betul, tapi betul. saya kira secara strategi atau secara pertimbangan sebetulnya pada akhirnya ujungnya sama sih sebetulnya ya. Jadi saya Iya, kira ini menarik memang, nanti kita coba petakan iya, ya. iya, Nah, iya, kita iya. lihat yang Silakan. ini ya. Mm-mm. Ini coba saya gambarkan ini apa antara publisitas dan iklan. Ya sebetulnya kita paham juga lah ini. Jadi kalau kita Mm-mm. berbicara iklan atau berbicara Mm-mm. advertising dan PR, ya intinya kalau advertising itu kan berbayar ya. Mm-mm. Nah, Iya, tapi kalau PR ini kan tidak berbayar. Jadi makanya iya. kuatnya PR itu kan ada di publicity. Kuatnya PR itu ada di publicity. Perspektifnya itu harus betul-betul kuat di publicity. Mm-mm. Ya, karena kalau yang produk, sebetulnya kalau berbicara media lah. Kalau kita berbicara produk, ya maka berbicara promo sebetulnya kan begitu. Tetapi tantangan buat praktisi PR, bagaimana produk itu bisa dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah eh, kegiatan publisitas yang dimuat oleh media, Mm-mm. kan begitu. Jadi Mm-mm. kalau dilihat Mm-mm. secara hitam putih, ini kan begini. Mm-mm. Kalau dilihat dari secara hitam putih, ya kalau mau berbicara promosi produk, ya pasang iklan kan begitu kan. Betul. Tapi kalau berbicara kepentingan yang apa kepentingan publik ya baru boleh berbicara tentang PR kan gitu. Media kan Mm-mm. melihatnya seperti itu. Nah, tantangannya Mm-mm. justru di sini buat praktisi komunikasi korporat. Bagaimana yang Mm-mm. perspektif yang perspektif yang perspektif korporat gitu bisa ditarik atau bisa dirancang menjadi perspektif publik, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Jadi Iya, kalau iya, berbicara tadi kan kita berbicara 4P, salah satunya adalah peluncuran produk, kan begitu kan? iya. Nah, kalau Mm-mm. peluncuran produk, kalau kita berbicara hubungan dengan media, ya namanya peluncuran produk, Advertising. ya advertising, nah iklan lah. Mm-mm. Tapi orang PR harus berpikir keras begitu, Mm-mm. Mm-mm. merancang sebuah skenario, Mm-mm. ya. Bagaimana caranya supaya peluncuran produk juga menjadi sebuah Masuk berita, kan begitu, berita. Mm-mm. ya Misalnya, kan? misalnya, kasih contoh Pak Edi, misalnya. Hah? Misalnya. Ya misalnya kan begini, eh, produk ya, produk otomotif misalnya yang paling Ya, gampang di jalanan. ya. Produk Heeh. otomotif yang mau diluncurkan ke publik itu kan pasarnya itu kan harus dipasarkan kan, kalau supaya mau dikenal publik kan harus dipasarkan, Mm-mm. harus Mm-mm. dipromosikan. Kalau kita berbicara dipromosikan ya kita harus berbicara advertising dong, Iya, ya kan? iya.
Tapi kan PR juga atau korporat juga harus punya strategi bagaimana halnya supaya promosi otomotif yang diluncurkan itu tidak hanya berbayar dong, tapi juga harus dimuat oleh media sebagai sebuah berita. Ya kan? Misalnya ini listrik ya, mobil listrik misalnya begitu ya. Jadi Iya, iya, kalau diceritakannya ya betul. kisahnya misalnya ya, mungkin ya. Ya, kalau mobil listrik itu udah inovasi. Iya, maksudnya misalnya mobil listrik produk sebuah perusahaan dikemas sedemikian rupa dalam bentuk publisitas bahwa mobil listrik itu gini 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 gitu ya. Tetapi tidak ngomongin produknya. Ya, Diam-diam juga itu akan terlihat. Apakah ya. bisa begitu, Pak Edi? Mungkin sedikit, mungkin ditajamkan saja ya maksud saya. Kalau kita berbicara mobil listrik begitu ya, mobil listrik itu inovasi baru. Ya, pasti itu akan menjadi sebuah berita. Ya, maka itu adalah menjadi sebuah berita buat media, itu adalah bobot kepentingan publiknya sangat kuat gitu. Jadi otomatis dia akan menjadi sebuah berita, gitu loh maksud saya. Tapi kalau kita berbicara mobil listrik, maka itu adalah inovasi baru yang akan memberikan manfaat kepada publik. Pertama, dia hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan sebagainya. Maka itu akan menjadi bahasan media melihatnya, karena media itu melihat bahwa itu sangat bermanfaat untuk kepentingan publik. Ya, tetapi mungkin sedikit ditajamkan aja ya. Maksud saya begini, untuk nggak enak kalau menyebut produknya. Jadi otomotif otomotif yang sudah kita kenal di jalanan banyak itu kan setiap tahun hampir selalu ada model-model baru. Iya. Yang model-model baru, misalnya yang low cost gitu ya, LCGC gitu, itu kan persaingannya kan tajam, benar nggak? Jadi persaingan tajam dari masing-masing produk. Ya sebutlah misalnya kan ada Toyota punya yang low cost, Daihatsu meskipun grupnya Toyota juga punya, Nissan juga punya, kemudian Suzuki juga punya, begitu. Itu kan kalau kita lihat promosi mereka kan kuat sekali melalui media mainstream maupun non mainstream, maksudnya media sosial maupun bukan media sosial, cetak maupun non cetak, itu kan kuat sekali media mereka. Ya, ATL, above the line dan below the line, kan itu kuat sekali. Ya. Nah, itu iklan, jelas pasar iklan itu. Nah, tetapi jangan salah, maksud saya inilah tantangan orang. Iya. Yang cara geserinnya gimana nih, Pak Edi? Enggak, tantangannya itu adalah bagaimana bagi seorang praktisi PR. Kalau advertising kan jelas. Kalau membayar ya dimuat, kan begitu. Iya. Tapi bagi seorang praktisi PR, bagaimana produk-produk yang sudah meluncur pasar juga itu muncul juga dalam berita di media. Baca berbeda ya antara iklan dengan berita. Jadi berita itu kan publicity. Ya. Jadi dua-duanya dikerjain ya, dua-duanya dikerjain. Maksudnya saya sebut itu dua-duanya harus dikerjakan, dua-duanya. Makanya saya bilang karena PR itu tidak berbayar, free publicity, maka dia harus lebih banyak kuat berpikir mengolah bagaimana sebuah peluncuran produk yang berbayar melalui iklan itu juga bisa muat di dalam berita. Nah, inilah kekuatan sinergi gitu loh maksud saya. Kekuatan sinergi dengan media gitu. Dan kekuatan sinergi di sini ya, dalam konteks organisasi tadi, itulah manfaatnya, gunanya. Kira-kira gimana ya ngomongnya? Kalau ngomongnya ya karena begini, nggak enak, nggak bagus diomongkan di sini. Begini,
media itu dengan reputasi tinggi, media dengan reputasi tinggi, itu akan membedakan antara iklan dengan berita. Iya. Dia boleh Iya. saja Iya. kita memuat iklan, kan gini, kalau kita berbicara media, yang dikejar itu kan readership. Iya. Ya kan? Kalau Iya. kita Iya. berbicara iklan, maka yang dipilih itu kan yang pembacanya paling banyak. Iya. Ya Iya. kan? Ya. Jumlah pembaca ya. Ya, jumlah pembaca readership atau pembacanya kan paling Iya. banyak, harus paling banyak. Ya, Iya. supaya iklan itu kan dibaca. Iya. Ya. Tapi jangan salah, media-media dengan media-media dengan reputasi besar itu kan saya nggak tahu ya, mungkin kita juga tahu atau mungkin kita paham juga. Dengan media-media dengan reputasi besar itu sangat membedakan antara iklan dengan publicity atau dengan berita. Iya. Jadi boleh saja kamu beriklan, tapi ketika perusahaanmu jelek ya saya beritakan jelek, gitu loh maksudnya. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Jadi Fair ya. Dia apa beriklan adanya. beriklan kebutuhan perusahaan Anda untuk mempromosikan produk, tapi memberitakan kinerja perusahaan yang turun itu hal lain lagi gitu. Jadi dalam konteks ini government relation sangat diuntungkan untuk menjadi lebih dekat gitu ya, karena adanya dua kerja yang sama yang dipegang oleh satu Ya. tim gitu ya Pak ya. Ya, jadi mungkin bukan government, koreksi ya. Public relation, fungsi public relation akan menjadi lebih kuat begitu dalam satu organisasi dengan orang yang sama begitu. Iya. Karena ya. Kalau misalnya dibedakan di dalam sebuah korporasi dengan dua orang yang berbeda atau dua divisi yang berbeda, mereka lalu approach-nya juga masing-masing, ya kan? Jadi ini kurang menguntungkan atau maksudnya lebih menguntungkan disatukan dalam konteks ini ya. Artinya keuntungannya itu adalah terutama yang tadi dengan media itu gitu. Jadi lebih sinergi dekat media, secara personal. Ya, sinergi media akan lebih kuat. Sinergi media, betul. Tapi kalau dipisahkan, maka koordinasi atau kolaborasi di internal juga harus dikuatkan gitu. Iya. Jadi kerjanya dua kali tetap, ya kan? Hanya memang kan organisasi itu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin produk yang ditanganinya sudah menjadi lebih banyak sehingga konsentrasinya perlu lebih kuat lagi. Lebih banyak. Yang penting adalah kolaborasi di antara organisasi yang ada dalam perusahaan itu sesuai dengan fungsi yang terkait harus lebih kuat kan gitu. Iya. Jadi keputusan manajemen itu dinamis ya Pak Edi, dilihat dari kondisi yang saat itu ada. Oh ternyata ini perlu disatukan untuk memperkuat, ya jadi satukan. Nanti setelah ini sudah oke, jalan, mungkin diarahkan ke yang bagian lain gitu ya. Artinya bidang komunikasi itu, praktisi komunikasi itu bisa jadi dinamis juga perubahannya. Dia akan kerja di sini, dia pindah sini gitu. Ya, makanya saya tulis di bawah nih, saya tidak bacakan satu-satu ya, nanti bisa dilihat aja. Tapi perbedaan iklan dan PR ini begini. Jadi jika iklan menyampaikan apa yang dikatakan pengiklan tentang dirinya. Jadi iklan itu adalah menyampaikan apa yang dikatakan pengiklan tentang dirinya. Ini produk paling hemat misalnya, itu kan dia boleh-boleh saja begitu. Publisitas ya menyampaikan apa yang dikatakan orang atau media tentang pengiklan. Akibatnya publisitas ini dipercaya. Itu loh maksudnya. Iya. Ya kan? Jadi kalau iklan itu ya namanya juga mempromosikan ya. Jadi produk saya paling bagus, paling hemat dan sebagainya ya. Paling irit misalnya. Nah, tapi publisitas tidak bisa menyampaikan itu gitu. Cara menyampaikannya berbeda. Makanya saya bilang justru tantangan terbesar bagi seorang praktisi atau tantangan yang sangat besar dan menarik itu ada bagi praktisi PR adalah bagaimana menyampaikan sebuah sisi
media, sisi berita dalam konteks publisitas. Karena kalau kita berbicara publisitas tadi itu, apa yang dikatakan orang atau media tentang pengiklan. Akibatnya publisitas menjadi lebih percaya. Ya lebih dipercaya kalau publisitas. Kan berita lebih bisa dipercaya dibandingkan iklan. Kalau iklan kan, kalau kita sekilas, itu kan iklan gitu. Iya. Iya kan, gitu kira-kira. Benar nggak? Iya. Ya, Very good. Makanya iklan itu harus berulang-ulang. Betul. Gitu. Karena ngomongin saya ini bagus gitu ya. Ya, makanya iklan itu harus berulang-ulang. Kan begitu. Ya, sehingga biayanya jangan menjadi sangat mahal. Betul. Tetapi kalau iklan itu lebih kepada brainwash ya barangkali ya, kalau iklan itu berulang-ulang. Jadi boleh saja misalnya sekarang ya, kita lihat televisi begitu, iklan nih kita pindah ke channel lain. Di channel lain ternyata ada iklan yang sama lagi. Iklan. Tapi akhirnya ketika kita ingin membeli sebuah produk, ya mungkin sampo lah atau apa yang gampang aja. Ya, itu yang diingat. Itu yang diingat kan begitu. Sebel tapi ya ingat juga. Ya, ingat kan. Karena berulang-ulang kan begitu. Pada akhirnya kan orang tidak mau pusing juga. Duh, beli sampo apa ya? Atau beli odol apa ya? Ya itu yang berulang-ulang. Benar nggak? Tapi kalau fungsi publisitas itu mungkin yang akan menjadi sebuah berita ketika kita menuliskan di balik layar pembuatan sampo misalnya. Iya. Misalnya ya, jadi mungkin bagaimana sampo itu dibuat, bagaimana inovasi dilakukan, bagaimana pabriknya ada di mana dan sebagainya. Itulah gunanya yang disebut dengan press tour. Kekuatannya kan di situ. Salah satunya. Press tour itu artinya kita misalnya ada produk yang mau yang sudah diluncurkan. Ya, coba kita lihat dapurnya. Ya itu urusannya PR. Lihat dapurnya bagaimana nih di situ. Disiapkan sebuah skenarionya. Dan ada PIC yang juga nanti menjelaskan, mungkin Vice President Product Management yang nanti menjelaskan di pabrik itu, begitu. Kan nanti kalau berbicara media itu, yang dicari dari pembuatan produk-produk FMCG misalnya ya, misalnya sebut sampo tadi, yang ditanya itu kan berapa harganya, bagaimana bukan, nanti akan ditanya itu adalah bagaimana pengelolaan limbahnya misalnya. Iya. Itu kepentingan publik atau mereka. Sisi humanis lainnya ya Pak Edi. Iya, jadi bagaimana pengelolaan limbahnya, lalu bagaimana apakah masyarakat sekitar tidak dirugikan misalnya, apakah masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat dari pabrik itu misalnya, kan begitu. Nah itulah yang harus dibangun maksud saya dalam konteks publisitas dari produk yang tadi konteks advertising-nya. Iya. Advertising-nya sudah jelas dirancang oleh Biro Advertising, dicek oleh kita, konteksnya setuju, segmentasinya seperti apa. Tapi PR tidak bisa menuliskan yang itu, karena menuliskan yang itu sudah dimuat di media dalam konteks iklan. Maka PR harus melihatnya sisi yang lain, misalnya di balik layar, ya kan begitu. Iya. Dan ini bisa sinergi dengan media itu sendiri ya. Iya, jadi itu di balik layar misalnya, gitu ya. Iya, Pak Edi, dan ini nanti kalau kita lihat lagi bagaimana tren sekarang ini terkait dengan media sosial sebagai pemanfaatan PR itu lebih challenging lagi ya. Artinya cara kerjanya juga ada step-step khusus juga gitu. Gimana ngerawat YouTuber dan lain sebagainya. Iya, betul. Wah, ini agak panjang juga jadinya ya. Iya. Saya kasih judul. Sorry ya Pak Edi, tapi saya seneng deh, seru banget. Ya. Jadi ini saya coba gambarkan ya. Ini masing-masing fungsi ya, masing-masing fungsi. Tadi sebetulnya sekilas sudah dibahas di depan, tapi ini kalau kita petakan begitu. Pak Edi, mohon izin. Saya rasa ini
dibahas tersendiri aja ya, Oke, tersendiri siap. ya. Ya, I know ini pasti seru banget. Ini pasti seru ya, banget. Eh, oke. saya mau stop saat ini di sini dulu ya Pak Edi. Ini Ya, pasti banyak nih yang harus dibahas nih. Gimana betul, cara betul. nuruninnya satu-satu dan lain sebagainya. Sayang Iya, nih Pak Edi ya. oke. Terus kalau saya kalau ini di close sekarang, terus ulangi lagi nanti nanti kita ketelatan untuk maghribnya ya, Ya, untuk betul. bukanya. Siap. Oke Pak Edi, Ya, gimana conclude dulu ya. yang Eh, tadi ya. Begini. Jadi Hmm. pada dasarnya fungsi komunikasi korporat itu Hmm. banyak sekali Ya. yang Hmm. terkait. Tadi Hmm. kita sudah sampaikan, tergantung Hmm. perspektif mana yang mau kita pilih dan Hmm. apa kebesaran atau bukan kebesaran, apa konteks organisasinya seperti apa. Jadi Hmm. ada fungsi PR dan Markom bisa menjadi satu, tetapi juga bisa juga dipisah begitu, tergantung Hmm. kebutuhan perusahaan. Kemudian Hmm. yang kedua, di dalam praktek, memang kalau kita berbicara teori, kalau kita berbicara pohon keilmuan PR itu kan ada government relation, ada Hmm. industrial relation, Hmm. ada Hmm. investor Investor, relation dan sebagainya. community. Nah. Iya, ada community relation. Nah, Hmm. di dalam implementasi Hmm. itu apa direktorat dari masing-masing fungsi itu bisa berbeda-beda. Iya. Ya, Hmm. kenapa bisa berbeda-beda? Karena kompleksitasnya juga sangat beragam. Apalagi Iya, perusahaan-perusahaan dengan lingkup besar. yang besar ya, sehingga kalau Betul, lingkup besar betul. kompleksitasnya besar. Besar dalam pengertian sumber daya manusia, jumlahnya Mm-mm. besar dalam pengertian Mm-mm. produk, besar dalam Mm-mm. pengertian size bisnis pada akhirnya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi saya pikir ini menarik begitu Mm-mm. untuk Mm-mm. sebagai bahan diskusi dan Mm-mm. Mm-mm. untuk cek di Mm-mm. masing-masing organisasi Mm-mm. nanti Mm-mm. pada akhirnya kebutuhannya itu akan seperti apa. Nah, itu Iya. kembali kepada masing-masing manajemen nanti memutuskan. Saya kira begitu, Mm-mm. Bung Ona. Iya, Pak Edi. Terima kasih. Jadi Pak Edi masih ada PR yang itu. Ya, Menurut ya, saya menarik juga kalau nanti yang ya, dari yang tadi yang belum selesai tadi ditambahin sama struktur organisasi Pak Edi. Bahwa ya, 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 di perusahaan A itu bisa artinya secara generik struktur organisasi bisa seperti apa yang biasanya umumnya. Tetapi misalnya di perusahaan misalnya ya, saya pernah lihat sebuah perusahaan yang struktur organisasinya benar-benar berbeda gitu. Dia cuman kekhususan misalnya bagaimana dekat dengan apa namanya dengan community itu kuat sekali karena itu jadi kekuatan mereka misalnya begitu. Itu ya, kan akan berbeda juga struktur organisasinya. ya, Jadi mungkin bisa dilihatin beberapa contoh lalu ada analisa mengapa ini ditempatkan seperti ini. Artinya bisa jadi analisa apa ya ter, ter inilah terpraduga begitu ya selain dari ya. pertimbangan-pertimbangan kenapa kok mereka ngambil reasons seperti itu ya. Oke. So I thank you Ya, very much Pak ya. Edi. Saya Terima senang kasih. sekali. Semoga ini terus membawa manfaat dan makin banyak yang bisa stay tune di YouTube kita Pak Edi dan Ya, semakin banyak yang juga tertarik untuk baca buku dan juga nambahin melalui YouTube ini ya. ya, Terima ya, kasih sampai ketemu lagi Pak ya. Edi. Terima kasih. Selamat beristirahat semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi